Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Nuriza Ulul Asmi. Materi di pertemuan kali ini yang akan diangkat adalah terkait dengan toksikologi dan juga detoksifikasi. Pada pembahasan kali ini, materi pembelajaran akan mencakup beberapa hal seperti dosis letal, margin of safety, kemudian masalah terkait obat atau drug related problem, dan juga prinsip dari penanganan keracunan. Diharapkan dengan mempelajari topik ini, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip farmakologi, yaitu terkait dengan toksikologi dan juga detoksifikasi. Nah, ini merupakan beberapa referensi yang dapat digunakan. Kemudian, dari beberapa referensi tersebut tidak terbatas untuk kalian dapat mencari dari referensi-referensi lainnya. Oke, masuk ke dalam materi terkait dengan toksikologi dan detoksifikasi. Jadi, seperti yang kita ketahui, toksikologi merupakan suatu cabang ilmu farmakologi terkait dengan efek samping suatu obat atau substansi kimia lainnya terhadap respon fisiologis tubuh. Kemudian kita juga mengenal istilah toksisitas yang merupakan suatu kemampuan substansi kimia untuk dapat menyebabkan kerusakan tubuh yang mana berkaitan dengan dosis dan juga durasi. Selain dengan toksikologi, kita juga akan mempelajari terkait dengan detoksifikasi. Detoksifikasi merupakan suatu proses drug removal dalam tubuh dengan tujuan untuk withdrawing dan mengurangi toksisitas obat atau zat kimia lainnya yang dapat menyebabkan keracunan. Ketika kita mempelajari tentang toksikologi, maka tidak akan terlepas dari beberapa istilah seperti dosis letal dan juga margin of safety. Ketika tubuh terpapar suatu zat kimia, termasuk juga dengan obat, dengan dosis tertentu yang dapat menyebabkan kematian suatu organisme, maka bisa dikatakan juga zat kimia tersebut memiliki efek toksik. Dosis letal akan menggambarkan derajat toksisitas suatu zat kimia. Pengukuran toksisitas suatu zat kimia salah satunya dapat menggunakan pengukuran LD50 yang menunjukkan dosis tertentu suatu zat kimia yang dapat membunuh 50% populasi yang terpapar zat kimia tersebut. Oleh karena itu, suatu obat pada dosis yang berbeda dapat memberikan efek yang berbeda, baik efek terapi yang diharapkan maupun efek lain yang tidak diharapkan, bahkan dapat menimbulkan efek toksik. Maka perlu diperhatikan terkait dengan range dosis yang aman yang merujuk pada istilah margin of safety. Margin of safety suatu obat merupakan range dosis di atas kadar yang tidak efektif sehingga dapat memberikan respon terapi yang diharapkan, namun dosis tersebut masih di bawah kadar atau level toksiknya. Dalam pelaksanaan terapi obat, beberapa masalah terkait obat juga dapat muncul yang dapat disebut dengan drug related problem atau DRP. Drug related problem ini dapat mengganggu hasil terapi yang diinginkan. DRP dapat disebabkan oleh medication error atau human cause dan juga dapat disebabkan oleh adverse drug event atau drug cause. Nah, berikut merupakan masalah-masalah terkait dari drug related problem seperti adverse reaction, drug choice problem, dosing problem, drug use problem, interaction, dan juga masalah-masalah lainnya. Selain itu, beberapa masalah terkait dengan efek toksik dari suatu obat atau zat kimia lain yang dapat muncul seperti dose dependent reactions, di mana derajat toksisitas biasanya secara proporsional terkait dengan konsentrasi obat dalam tubuh dan juga terkait dengan durasi paparan. Kemudian juga ada reaksi alergi, di mana reaksi alergi ini terdapat 4 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Kemudian ada reaksi idiosinkratik dan juga ada interaksi antara obat dengan obat. Selain dapat memberikan efek terapi, obat juga dapat menyebabkan keracunan. Yang tidak menutup kemungkinan keracunan juga dapat disebabkan oleh zat-zat kimia lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Beberapa potensi yang dapat menyebabkan terjadinya keracunan seperti terlihat pada slide, terdapat 6 potensi. Yang pertama adalah therapeutic drug toxicity, kemudian ada exploratory exposure by young children,
environmental and occupational exposure, recreational abuse, errors of prescribing, dispensing, or administering, purposeful administration for self-harm and to harm another. Nah, kemudian berikut merupakan contoh-contoh dari zat toksik dari occupational dan juga environmental, seperti hidrokarbon terhalogenasi, yaitu contohnya adalah kloroform, kemudian ada hidrokarbon aromatik seperti benzen dan juga toluen, ada alkohol seperti misalnya metanol, kemudian juga ada pestisida dan rodentisida, ada juga logam berat yang termasuk di dalamnya adalah merkuri, dan juga gas-gas dan partikel-partikel inhalasi seperti misalnya karbon monoksida dan sianida. Nah, berikut merupakan penanganan dari keracunan itu sendiri. Yang pertama kita membahas terkait dengan pencegahan. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan untuk keracunan adalah dengan mengurangi medication error, karena medication error merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya keracunan atau toksisitas. Nah, selain itu juga sebisa mungkin kita dapat menghindari paparan hazard di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk penanganan keracunan terdapat beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan, seperti misalnya yang pertama adalah mempertahankan fungsi organ vital, kemudian yang kedua adalah mengurangi atau mencegah absorpsi, serta meningkatkan proses eliminasi racun untuk menurunkan konsentrasi racun pada jaringan tubuh, dan juga melawan efek toksik racun pada effector site. Berbagai macam antidot telah dikembangkan untuk mengatasi atau menetralisir racun dengan mengantagonis atau menginaktivasi zat kimia beracun tersebut. Contoh-contoh dari antidot yang sudah ada saat ini misalnya adalah pemberian atropin yang ditujukan untuk keracunan organofosfat. Kemudian juga ada N-asetilsistein sebagai antidot dari acetaminophen, dan juga antidot-antidot lainnya dengan berbagai mekanisme terkait. Mekanisme yang diterapkan pada kerja antidot terdapat berbagai macam, seperti aksi antagonis farmakologis, kelasi, mengurangi aktivasi metabolit, menghilangkan stres oksidatif yang dimediasi oleh toksin, dan juga mekanisme-mekanisme lainnya. Demikian sekilas gambaran umum terkait dengan toksikologi dan juga detoksifikasi, serta bahasan-bahasan lainnya yang terkait. Materi ini dapat kita perdalam lagi lebih detail, lebih mendalam, melalui berbagai macam referensi terkait untuk dapat lebih memahami terkait dengan toksikologi dan juga detoksifikasi. Silahkan untuk dapat berdiskusi lebih lanjut untuk pendalaman materi serta berbagai kasus yang ada untuk dapat dianalisis. Terima kasih atas perhatian selama perkuliahan di sesi keempat ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.